Jadi kita, jemaah masjid kita ini Bapak Ibu, usahakan setiap kita tanpa kecuali insyaAllah. Puasa 6 kita Bapak Ibu. Jadi puasa kita 30 tambah 6, 36 sama dengan puasa Nabi Adam. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Allah berikan kekuatan pada kita semuanya. Ya, jemaah kita ini semuanya puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Itu adalah ampunan dosa. Ampunan dosa untuk 1 tahun ke depan. Berapa hebatnya Bapak Ibu. Di puasa itu pengampunan dosa. Kita lihat puasa Asyura Bapak Ibu ya. Puasa Asyura itu mengampuni dosa kita setahun yang lewat. Ya, puasa 10 Asyura itu Bapak Ibu ya, Muharram itu mengampuni dosa kita setahun yang lewat. Sedangkan puasa Arafah itu mengampuni dosa kita setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang. Jadi ibadah puasa ya, itu semuanya adalah pengampunan dosa Bapak Ibu. Ya, kita pahami dengan sebaik-baiknya. Jadi tak kalah kita melakukan kebaikan-kebaikan itu langsung di sana. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamal Quran khalaqal insan alamal bayan wasamsu wal qamaru bisban. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Shadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara rahmat dan nikmat itu adalah iman, kemudian ketakwaan, dan kemudian hidayah Allah untuk kita bisa datang ke rumah Allah ini. Mudah-mudahan ini terpertahankan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang Allah berikan, menjadikan kita orang yang abdan sakura, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam disampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lihat sebentar surat 5 surah Al-Maidah ayat 9 dan 10. Di mana di sini Allah katakan Bapak Ibu, wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun azim, kata Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi Bapak Ibu, di ayat ini Allah katakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh Bapak Ibu ya, Allah berikan dua. Pertama, ampunan Allah berikan, kemudian pahala yang sangat besar. Jadi untuk orang yang beriman, di ayat ini Allah janjikan Bapak Ibu, innaka la tukhlifu mi'ad, janji Allah itu pasti, yaitu ampunan Allah dan pahala yang sangat besar. Bapak Ibu, kita lihat amal soleh itu. Amal soleh itu apa Bapak Ibu? Suatu kebaikan yang telah kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal soleh itu mangsalat, ya, puasa, zakat, haji, yaitu amal-amal soleh Bapak Ibu. Kemudian membuat kebaikan-kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Itu semuanya Allah berikan ampunan. Tak kalah kita melakukan kebaikan Bapak Ibu, ya, amal soleh itu langsung ya terhapus dosa-dosa kita, ampunan Allah lah berikan. Seperti misalnya pernah kami katakan Bapak Ibu, dalam sholat ini
Allah katakan, memang kita sampaikan dalam salat itu Bapak Ibu, di antara dua sujud, Rabbil Firli, ya Allah ampuni dosaku. Tak kalah kita mengatakan Rabbil Firli, itu seakan-akan kita telah mengunci pintu neraka untuk kita sendiri Bapak Ibu. Rabbil Firli, ampuni aku. Seakan-akan kita telah mengunci pintu neraka untuk kita. Itu ampunan dosa kita buat. Kemudian warhamni, ya berikan kasih sayangmu ya Allah. Seakan-akan kita telah membuka sendiri pintu surga untuk kita. Jadi Bapak Ibu, apa saja sebetulnya amal soleh itu langsung di sana ada ampunan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat misalnya Bapak Ibu, puasa yang kita lakukan, mulai puasa apa saja Bapak Ibu, itu adalah umumnya ampunan dosa. Ya, mansorman iman wati sahabat uratam takut Nabi. Kata Nabi, tak kalah kamu melaksanakan puasa dengan perhitungan, kamu akan diampuni dosa-dosa kita. Apa saja ibadah puasa itu Bapak Ibu, itu ampunan dosa. Itu Bapak Ibu, puasa Yaumil Bid misalnya 3 hari 1 bulan, ya dalam 1 bulan Bapak Ibu, puasa Nabi Adam, itu ampunan Allah Bapak Ibu ya. Itu 3 hari berarti 1 bulan 12 bulan kali 3 berarti 36 hari puasa Nabi Adam. Jadi kita jemaah masjid kita ini Bapak Ibu usahakan setiap kita tanpa kecuali insyaallah puasa 6 kita Bapak Ibu. Jadi puasa kita 30 tambah 6 36 sama dengan puasa Nabi Adam. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu Allah berikan kekuatan pada kita semuanya ya, jemaah kita ini semuanya puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Itu adalah ampunan dosa untuk 1 tahun ke depan. Berapa hebatnya Bapak Ibu? Di puasa itu pengampunan dosa. Kita lihat puasa Asyura Bapak Ibu ya, puasa Asyura itu mengampuni dosa kita setahun yang lewat. Ya, puasa 10 Asyura itu Bapak Ibu ya, Muharram itu mengampuni dosa kita setahun yang lewat. Sedangkan puasa Arafah itu mengampuni dosa kita setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang. Jadi ibadah puasa ya itu semuanya adalah pengampunan dosa Bapak Ibu. Ya, kita pahami dengan sebaik-baiknya. Jadi tak kalah kita melakukan kebaikan-kebaikan itu langsung di sana. Di sini Allah katakan, wa'adallahu allazina amanu wa amilus shalihat. Itu orang-orang yang melakukan kebaikan itu Bapak Ibu. Di sana ada pengampunan dosa sekalian. Ya, tak kalah kita melakukan kebaikan Bapak Ibu, itu ada pengampunan dosa. Misalnya umrah yang kita lakukan itu Bapak Ibu, Allah janjikan Allah akan hapuskan dosa kita dari umrah pertama dan umrah selanjutnya. Kemudian misalnya kita lakukan ibadah haji, itu menghapuskan haji yang ma'bur itu lain surga jannah. Tidak ada balasannya lain daripada surga. Artinya apa? Allah telah mengampuni dosa kita. Jadi ibadah kebaikan kita lakukan itu semuanya otomatis mengampuni dosa kita Bapak Ibu. Ini kita pahami dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Bapak Ibu, apa yang membuat kita sesak? Sering kami sampaikan, maha kafisadri. Dosa-dosa itu yang mesakkan dada kita. Sehingga kalau dada sesak Bapak Ibu, tidak ada kerja yang bisa kita lakukan. Dada itu sudah sesak. Ini apa? Kena dosa-dosa itu. Kita lepaskan dosa itu semuanya. Ya, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu ada 2 yang Allah berikan kepada kita. Itu Allah janjikan Bapak Ibu dalam surah Al-Maidah ayat 9 ini, orang-orang yang amal soleh itu lahum maghfiratin wa ajrun azim. Yang pertama Allah berikan ya maghfirah, ampunan itu. Kemudian apa kata Allah? Wa ajrun azim. Kami berikan pahala terbesar, pahala yang baik. Bapak Ibu, kenapa kita harus misalnya ya masjid kita ini Bapak Ibu salah satu alhamdulillah. Masjid lain Bapak Ibu ada juga mungkin 2 kali seminggu, sekali seminggu mana pengajian, tapi kita insya Allah tiap hari mana pengajian. Kenapa Bapak Ibu? Itu Nabi mengatakan orang yang berangkat dari rumahnya Bapak Ibu, tiap langkah-langkahnya itu Allah berikan 1000 kali daripada salat sunat. Berapa hebatnya kita menuntut ilmu itu. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul madarajat. Allah mengangkat orang-orang berilmu itu berapa derajat Bapak Ibu. Jadi setiap langkah kita itu Allah bandingkan dengan 1000 salat sunat. Kalau kita niatkan habis salat ini kita mendengarkan pengajian Bapak Ibu ya, nambah ilmu kita. Itu pahala yang luar biasa, ajrun azim, pahala yang sangat besar Bapak Ibu. Bukankah kita Bapak Ibu ya berapa banyak dosa sejak kecil misalnya yang kita lakukan, Allah hapuskan dosa-dosa kita itu.
Berapa hebatnya Bapak Ibu ibadah-ibadah yang kita lakukan ini. Memang semuanya itu Allah katakan wa ajrun azim, kami beri pahala yang sangat besar setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dengan syarat Bapak Ibu, kebaikan itu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada embel-embel lain dalam hidup dan kehidupan kita. Kena apa, kena ini, kena itu, tidak ada. Hanya lillahi ta'ala. Bukankah kita ada salat itu Bapak Ibu ya? Sedang aku salat subuh 2 rakaat ya, mengikuti imam ya, kena Allah lillahi ta'ala. Jadi apa saja amal kita itu harus kena Allah sandarannya, bukan kena siapa-siapa Bapak Ibu. Sehingga ajrun azim itu, pahala yang terbesar itu Allah berikan insyaallah kepada kita. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian sebaliknya apa kata Allah Bapak Ibu di ayat selanjutnya? Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim, kata Allah. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Apa artinya Bapak Ibu orang-orang yang mendustakan ayat kami? Allah perintahkan salat, hanya salat itu mahal, salat ini mana besok dah bisa salat Pak. Dijanjikannya, kenapa harus sekarang salat? Ya anak kamu anak tua saya salat Pak. Tahu dia ajal kita besok pagi, nak tahu kapan ajal kita. Dia dustakan ayat Allah. Mengapa baca Al-Quran? Nah, orang baca Al-Quran itu selesai dia hebat dia dustakan ayat Allah. Padahal hidayah terbesar diberikan manusia untuk manusia ini adalah Al-Quran Bapak Ibu. Indak piti banyak gitu Bapak Ibu. Indak pangkat tinggi, indak apa segala macam. Hidayah terbesar itu adalah Al-Quran. Hiduplah dengan Al-Quran ini. Sering orang tua kita katakan lan tabidu abadah, tidak akan pernah sesat selama-lamanya orang yang hidup dengan Al-Quran ini Bapak Ibu. Tidak pernah sasik. Pada hebatnya Al-Quran ini. Inilah hidayah terbesar bagi Allah SWT. Tapi orang-orang yang kafir, orang kafir itu orang yang membelakang Bapak Ibu ya, membelakang pada agama Allah. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama sedih tak ada ngazan, tak ngazan, tak ada perlu ni. Oh puasa orang tak puasa orang tak ada kemana gitu. Rasanya puasanya satu je lebarannya. Sama sedihnya Bapak Ibu. Itu yang orang kafir itu Bapak. Itu yang mendustakan agama Allah itu. Itu neraka jahim baginya Bapak Ibu. Kan banyak sih Allah mengatakan ya. Dalam surah Al-Baqarah itu innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dia ni pengeceramah tak dia ceramah, mengadu saji azan tak saji azan, adu mengemangah kebaikan Bapak Ibu, korban segala macam tak mau tahu. Nak mau tahu samu sedihnya. Tidak satu nak korban dapat daging apa lo satu lo korban. Padahal ya korban itu berasal dari kata karabah. Karabah itu artinya dekat. Kalau mua dekat kepada Allah dengan kedekatan yang sempurna melalui ibadah korban tu. Lo awak rumah korban, awak dapat daging saja. Itu pikirannya Bapak Ibu. Samu sedihnya. Jadi Bapak Ibu bedalah kita. InsyaAllah Bapak Ibu tak usahakan sedikit demi sedikit agama Allah ini masuk dalam hati, relung hati kita, dan bahagia kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu sehingga surga yang Allah janjikan, ampunan yang Allah janjikan, dan pahala terbesar ada untuk kita. Dan janganlah kita menjadi orang yang kafir ini, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina, yang orang-orang kafir yang mendustakan ayat Allah itu. Awak kadang-kadang Bapak Ibu tidak jali mana lo mendustakan ayat kemana? Tidak acuh kita dengan kebaikan-kebaikan. Ya Allah suruh itu, Allah perintahkan dah kerajuan. Ya, sunah-sunah Nabi sakiti Allah nak mau tahu. Itu Bapak Ibu. Kita mengapa kafir kita tahu itu. Itu Allah katakan innal ladzina amanu innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Sawaun samu sedihnya. Dia gia kata orang ikwa dia gelo indah-indah dah ada masuk di sialan. Sekali suara mik semua azan indah tak jagonya. Samu saya. Ada azan tak ada azan, ada masjid, nak ada dia sama semua. Itulah orang Allah katakan Bapak Ibu, ulaika ashabul jahim, mereka itu masuk neraka jahim. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita ayat yang 9 tadi Bapak Ibu, kita mau melaksanakan kebaikan, beriman kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, kemudian Allah berikan ajrun azim, pahala yang besar. Dan yang ayat yang ke-10 ini bukan untuk kita insyaAllah, karena orang-orang yang demikian akan Allah masukkan ke neraka jahim, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kami mengajak di sini dan kita semuanya, tidak ada jemaah kita yang tidak puasa 6 ini. Lakukanlah puasa 6 ini sama dengan puasa Nabi Adam. Yaumul Bid itu 11, 12, 13, berarti 3 hari dalam sebulan kali 12 bulan 36 hari.
Kita kemarin puasa 30 hari tambah 6 hari, 36 hari sama dengan puasa Nabi Adam. Mudah-mudahan insyaAllah Allah berikan kekuatan kepada kita. Kalau ada halangan itu tidak masalah. Tapi sepanjang tidak ada halangan, ya dalam sebulan Syawal ini kita cukupkan puasa kita 6 hari. Mudah-mudahan kita izin Allah, ya Allah ampuni kita, Allah berikan pahala terbesar untuk kita. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.